Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama mendengarkan satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca salah satu ayat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16. Bagaimana teman-teman semua bisa melihat di screen, akan saya bacakan untuk kita. Dikatakan begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video. Dan ini saya tujukan kepada Ustadz Yahya Waloni, juga kepada Ustadz Bangun Samudra, dan beberapa mualaf yang lainnya. Mari kita dengarkan teman-teman apa yang disampaikan oleh seseorang yang merupakan mantan muslim dalam cuplikan video berikut ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121, apa kata Al-Quran kepada orang yang sudah meninggalkan Alkitab? Al-Quran berkata, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa may yakfur bih, fa ulaika humul khasirun." Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa man yakfur bih, fa ulaika humul khasirun. Saya akan bacakan artinya Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, kepada Alkitab. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, kepada Alkitab, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini kata Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Maka Bapak Ibu, apapun halangan, apapun rintangan, kami para murtadin yang sudah beriman kepada Alkitab, kami tidak akan meninggalkan Alkitab sejengkal pun. Karena Alkitab ini adalah kebutuhan setiap orang percaya. Kebutuhan setiap orang yang sudah diberikan Alkitab. Dan kami benar-benar beriman kepada Alkitab. Dan ketika kami beriman kepada Alkitab, kami bertakwa kepada Alkitab, kami percaya bertakwa kepada Alkitab, dan kami imani setiap ayat-ayat yang terkandung di dalam Alkitab, maka kami adalah orang-orang yang paling beruntung. Tetapi sebaliknya, apabila orang-orang yang sudah diberikan Alkitab, orang-orang yang sudah percaya kepada Alkitab, beriman dan bertakwa kepada Alkitab, lalu orang itu meninggalkan Alkitab, maka orang itu adalah orang yang sangat rugi. Kata siapa? Kata iman percaya saya dulu dalam surat Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 121. Dengan jelas Allah berkata, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa may yakfur bih, fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, kata Allah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, melihat sejarah Al-Quran turun setelah 650 tahun Injil, baru turunnya Al-Quran. Seandainya Al-Quran sudah banyak diubah-ubah oleh manusia, oleh tangan manusia, saya percaya Al-Quran tidak akan mungkin menulis seperti ini. Kenapa? Karena Al-Quran jauh setelah Injil baru turunnya Al-Quran, baru adanya Al-Quran. Bahkan Al-Quran ditulis
dibukukan, dikitabkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baru ditulis Al-Quran. Al-Quran juga tangan manusia yang tulis, bukan tangan Allah, bukan tangan Tuhan, tangan manusia yang tulis. Said bin Sabit yang menulis Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, sangat jelas ya mengenai apa yang sudah dijelaskan dalam cuplikan video ini. Dan khusus kepada Ustadz Yahya Waloni, mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar atau masih mengingat berkaitan dengan klaim yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, dan bahkan juga beliau mengatakan Alkitab itu ada, itu terbentuknya dibukukannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Ustadz Yahya Waloni, apa bedanya dalam bagian ini sebagaimana sudah dijelaskan? Bahwa Al-Quran itu pun ditulis kemudian dan juga dibukukan itu setelah sang Nabi wafat. Jadi kalau kemudian berdasarkan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu terbentuk dibukukan setelah Yesus naik ke surga, lalu apa bedanya dengan hal seperti ini? Dan kemudian juga kepada Ustadz Bangun Samudra yang mengatakan bahwa Alkitab itu juga dipalsukan, dan beberapa mualaf yang lain yang sering sekali keluar-keluar bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia. Silakan Anda dengarkan ini dengan baik. Di dalam bagian ini pun juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu pun juga ditulis tangan oleh manusia. Dan ini dibukukan, dituliskan juga setelah sang Nabi wafat. Jadi kalau kemudian Anda menggunakan model berpikir bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, kemudian ditulis tangan oleh manusia, harusnya Anda mempelajari dulu apa yang Anda imani di dalam keyakinan Anda yang sekarang, supaya kalau kemudian Anda berbicara tentang iman Kristen dengan berbagai macam argumentasi yang Anda sampaikan berkaitan dengan iman Kristen, lihat, perhatikan ini baik-baik. Kalau menggunakan model ataupun standar yang sama, apa jadinya? Kalau model dan standar berpikir Anda yang Anda terapkan untuk membahas Alkitab dan kemudian diterapkan sebaliknya kepada iman Anda yang sekarang, bagaimana? Jadi kepada para mualaf, dengarkan baik-baik ini dan silakan jawab apa yang sudah disampaikan oleh beliau dalam bagian ini. Beliau ini kan mantan muslim yang sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan tentu saja dia paham, dan tadi ada ayatnya di dalam bagian sini sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Silakan Ustadz Yahya Waloni. Anda kan juga pernah menyampaikan bahwa agar orang sayang kepada orang Kristen agar mereka masuk memeluk agama Islam. Perhatikan di sini dikatakan justru setiap orang yang kemudian meninggalkan iman di dalam agama Kristen, tidak percaya dengan iman dalam agama Kristen, itu disebut sebagai orang-orang yang rugi. Dan Al-Quran sendiri sebagaimana tadi sudah disampaikan berbicara tentang Alkitab. Nah, kalau Al-Quran berbicara tentang Alkitab, sejauh ini saya sih meyakini dan belum menemukan Alkitab berbicara tentang Al-Quran. Dan dalam seluruh Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, itu juga tidak ada sama sekali berkaitan dengan pembahasan tentang Nabi Muhammad. Ya, walaupun dari pihak kalian sendiri sering mengatakan bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Ya, terserah itulah, silakan saja. Tetapi pada faktanya hal demikian tidak ada. Jadi kepada mualaf-mualaf yang hobi sekali membahas tentang Alkitab, dan juga kepada Yonatan Nandar, silakan nih berikan tanggapan Anda berkaitan dengan ayat ini sebagaimana sudah dijelaskan tadi, dan juga kepada Natalia Iriani atau siapa saja mualaf yang kemudian memiliki kemampuan merasa cerdas. Ya, kalau Ustadz Yahya Waloni pernah mengatakan ya cerdas, ya silakan saja lah, saya sudah tahu kecerdasan Ustadz Yahya Waloni dan juga Ustadz Bangun Samudra. Silakan berikan tanggapan mengenai hal ini, dan apalagi Anda-Anda yang suka sekali berbicara bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Jadi sekian teman-teman, semoga bagian ini semakin meneguhkan iman kita dalam Tuhan, yakinan percaya sebagaimana tadi juga ada ayat yang kita baca, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam iman Kristen, jelas bahwa kasih itu kepada manusia adalah inisiatif dari Allah sendiri. Oleh karena manusia sudah berada di dalam keberdosaan, maka manusia tidak pernah bisa mencapai Tuhan. Karena manusia berdosa, Tuhan kudus. Ini dua hal yang jauh berbeda sekali teman-teman. Tetapi karena Ia mengasihi kita,
Ia menjadi manusia dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ia mengasihi saya, Ia mengasihi kamu, dan Ia mengasihi kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin.